Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus jamaah Rumah Tahfiz Jawana rahimakumullah. Tentunya mengawali tausiah memulai kajian. Mari sama-sama kita membaca kalimat basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian puji syukur kita kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Dengan daya dan kekuatan dari Allah, awak sampai kemari. Alhamdulillah. Dan bersobok lawak bagi kan begitu bapak ibu ya. Mudah-mudahan sampai lawak bersobok di sarunggunya Allah SWT di Jabal Madin. Itu cita-cita tertinggi orang beriman, masuk surga jauh dari api neraka. Kemudian salawat beserta salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hendaknya selalu tercurah terlimpah kepada Rasulullah, utusan Allah, manusia pilihan, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Inna arsalnaka, sesungguhnya, inna sesungguhnya, sama-sama bahasa. Arsalnaka, kami mengutus engkau ya Muhammad, kata Allah ke Nabi Muhammad. Syahida, menjadi saksi. Kemudian basyirah, sebagai pemberi kabar gembira. Saksi,
Yang kedua, kabar gembira. Kabar gembira, kabar gembira ya Muhammad kepada umatmu, kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman beramal saleh, ko tampeknya wisua jannah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nam ketiga, nadhira. Engkau diutus ya Rasulullah ya Muhammad, kata Allah, juga sebagai nazir. Katakanlah yang mau kawan nazir di tanah tumbuh belok kapon lupa di betul Cibuat. Jadi ada kawan aku sekolah di Niah dulu namanya nazir. Tekanan aku. Nyok ini di Cibuat. Ada jalan memotong dari Ukan Tua di Negari mah. Terus ke Gobah. Hadir Gobah. Jalan-jalan. Ijan-ijan ada yang sama sekolah jauh yang hadir kan? Karena malah siapa? Sampai mas berapa? Gobah ya, sampai Gobah. Nadir sampai Nadir. Nadir. Jadi Rasulullah SAW diutus ke dunia kok. Yang ketiga, Nadir sebagai pemberi peringatan. Saksi, kabar gembira, pemberi peringatan. Itu ada peringatan. Bahasa awaknya kanak-kanakan. Ini-inian kan itu peringatan kan? Peringatan. Asal katanya ingat. Inge-ingean. Kanak-kanakan ada peringatan umatmu. Bahwasanya siapa yang tidak beriman beramal saleh, yang melanggar aturan-aturan Allah, an-nar, api neraka. Itu gini maka kajiwa ini Bapak Ibu serta tantangan itu. Awak kita ke Bapak Ibu, kita muslim kuat, dituntui oleh syariat agama. Untuk awak mengetahui berbagai macam kebaikan. Untuk awak mengetahui berbagai macam amal saleh, ibadah. Agar apa? Agar awak dapat mengamalkannya. Agar apa? Agar dapat beko surganya Allah SWT. Dan juga awak kaum muslimin umat Nabi Muhammad pun dituntut agar kita mengetahui yang buruk-buruk. Jadi satu sisi awak dituntut untuk awak tahu yang baik-baik, aku juga keseluruhan. Di sisi lain awak pun dituntut harus awak mengetahui yang buruk-buruk. Aku sanksinya naraku supaya dihindari. Pak, Bu. Jadi kajian ini judulnya adalah Al-Kabair. Jadi ulama
kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi. Isinya dosa-dosa besar. Nah, pada petang hari sore ini itu ambo terinspirasi dengan di media sosial dan di televisi. Ada seorang pemuda musafir daerah Sibolga. Musafir itu kan orang dalam perjalanan jauh butuh istirahat, malah pengen panik, malah pengen lelah, betul tak? Kan lah tahu apa kejadian itu lah. Kok murah saja orang membunuh? Bukan jiwa ini. Jiwa tahu keburukan, kok sanksinya, kok akibatnya. Baik di dunia atau sanksinya, hukumannya. Apalagi di akhir. Kadang-kadang saking banyaknya berita pembunuhan di media massa, di televisi, jadi biasa orang. Kalau dulu awak ketik-ketik mendengar ada pembunuhan tu, rasanya hilang, tak canggang, benar. Kini ni saking banyaknya, terjadi pembunuhan. Bahkan sampai di dalam rumah ibadah dibunuh. Seorang musafir yang ingin istirahat. Ada pula seorang dosen, ibu-ibu dosen dibunuh. Dan berbagai peristiwa pembunuhan, bahkan berperangan. Jadi seakan-akan nyawa amuk darah wakwa kok kayaknya sepele sih, tidak berarti sih Rasulullah. Mudah sih dibunuh, mudah sih ditembak. Jadi pertanyaannya sejak bila alam terkembang ada pembunuhan? Bercerita. Pak, Bu, adalah Rasulullah SAW dari Muhammad diperintah oleh Allah untuk mencari Tuhan. Ya Muhammad, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 27. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, watslu alaihim naba'a bani Adam bil haq. Artinya watslu alaihim ya Muhammad, kata Allah kepada Nabi Muhammad, cari Tuhan kabar kepada manusia. Dari kabaran kabar bil haq yang sebenarnya kepada manusia, kepada umatmu tentang apa? Tentang kisah dua orang putra Nabi Adam. Surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Jadi Tuhan yang Muhammad kabar agar manusia diberi peringatan bahwasanya pembunuhan bukan perkara sepele. Bahwa membunuh manusia bukan perkara remeh. Hal biasa saja. Bahasanya pembunuhan itu pernah terjadi pertama sekali dengan terjadinya antara Qabil dan Habil, anak dari Nabi Adam. Cari Tuhan, gitu Allah. Idh qaraba qurbana, ketika keduanya Qabil dan Habil mempersembahkan kurban. Jadi syariat berkurban lah ada sejak Nabi Adam.
Kalau dakwah syariatnya sapi, kambing, domba kan. Kalau lain syariatnya. Tapi berkurban lah harus sejak dulu. Ketika apa tuh kurbannya? Ketika salah seorang dari mereka, anak Adam tadi, putra Nabi Adam tadi, yaitu Habil, korbannya diterima. Diperintah berkorban oleh Allah untuk syariatnya, korban Habil diterima. Fatukub bila min ahadihima, diterima korbannya. Walam yutaqabbal minnal akhar, dan korban si Qabil tidak diterima. Apa ceritanya? Para mufassir ahli tafsir Al-Quran sepakat bahasanya yang dua anak Adam itu bernama Qabil dan Habil. Dan para ahli tafsir Al-Quran pun, para ulama pun sepakat bahasanya Siti Hawa, istrinya Nabi Adam, ketika beliau melahirkan kembar sampai 40 kembar. Jadi Nabi Adam itu setinggi batang kerambi ya. Tinggi-tinggi orang siswa. Dalam sejarahnya sampai 40 kembar. Jadi kembarannya sama-sama, laki-laki, perempuan kedua dilahirkan. Kemudian hamil lagi, kembar lagi, lahir lagi. Kalau 40 berarti 80 anak. 80 anak sudah. Itu sejarah. Lalu syariatnya bagaimana? Ba'a cara mengawinkan. Sedangkan manusia itu yang ada. Ba'a caranya kawin silang tadi. Kembaran itu kawin je kembaran itu. Nanda boleh nikah kawin dengan sama lagi ya. Bersamaan satu kelahiran tidak boleh. Jadi syariatnya pada waktu itu boleh itu. Sama ada manusia yang lain di muka bumi baru itu baru. Jadi Qabil dan Ikrimah namanya kebar. Habil dan Labuda kebar. Kabar. Maka sesuai syariat bahwa Qabil harus menikah dengan silang mereka Labuda. Habil dengan Ikrimah. Itu yang menjadi persoalannya. Labuda saudaranya kembaran Habil harus kawin dengan Qabil, tapi Labuda kurang cantik menurut pandangan Qabil. Ini rancak kecil no. Kalau masuk ini no, tidak gemoy. Maaf, tidak salah maksud tidak. Sementara Ikrimah kembaran Habil tidak boleh menikah dengan Habil, harus menikah. Tapi cantiknya luar biasa. Ya gemoy lah. Apa yang terjadi? Qabil tidak namanya. Ditolaknya syariat kok.
Nyo tetap ingin menikah dengan kembarannya sendiri yang sama-sama lahir. Setelah menginjak dewasa, terjadi syariat seperti itu, dikawinkan atas perintah Allah. Maka Qabil ku wataknya wataan kering. Nyetolak syariat waktu itu. Tentu bingunglah Nabi Adam. Maka turun petunjuk cara menyelesaikan masalahku, wahai Adam, keji Allah. Suruh perintah Qabil dan Habil berkurban. Si Qabil nya suku ka ladang, ka barat. Tanaman, sawah ladang. Tiba perintah berkurban itu supaya usia yang mendapatkan supaya ada jalan keluarnya. Qabil ko berkurban ko tarung ko kantang ko loba nang busuk suap. Nang kerajono kaladang ke sawah. Nang buruk-buruk nang jelek-jelek nang aja. Sementara Habil ko peternak domba. Habilnya elok laku dikorbankannya. Perintah berkorban saat itu nan dikorbankannya domba, kembiang, bini-bini nang gapok nang sehat, ndak nang gurih, ndak ngarasai. Aku petunjuk juga keserian awak Nabi Muhammad SAW, bahasanya berkurban itu jan yang pincang, jan yang butuh, jan yang pulih benar itu. Kan pada itu petunjuknya kan? Maka kurban sia yang diterima Habil. Tambahlah kedengkian, kemarahan, dendam Qabil kepada saudaranya Habil. Maka diancam. Ancamannya bahasa awaknya dan bunuh. Kau peristiwa pembunuhan pertama di atas muka bumi. La'aqtulannaka, saya pasti membunuhmu. Jadi saking dengkinya, marahnya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ditambah membujuk rayu iblis yang telah mengeluarkan Adam dan Hawa, bapaknya, ibunya dari surga. Dibisik-bisikkan, dirayu, digoda kepada mereka. Maka terjadilah pembunuhan pertama di muka bumi. Menurut ceritanya di ada batu, dilakukannya timpokannya batu tu kakak palo di sana meninggal. Ini nafsunya Qabil mendorongnya, ditambah dengan rayuan bisikan setan. Benar-benar terjadi pembunuhan. Nah, kebodohan si Qabil lah meninggal apa? Meninggal di sana apa? Bingung. Kewakangan jenazah mayat apa? Nggak ada petunjuknya. Bingung. Kali laporan
Hawa Adam, ibu Hawa, pasti kan yang bilang berkasa. Bingung. Maka Allah mengirimkan 2 burung ekor gagak. Ya nak? Surah tadi surah Al-Maidah. Jadi Al-Maidah itu. Maka Allah turunkan, Allah kirim 2 burung gagak. Yang 2 burung gagak itu saja bercakap pula di hadapan si Habil. Singkat cerita mati je. Burung tadi bercakap mati je. Nah, si burung gagak yang hidup digali-galinya tanah. Jadi Allah memanggil tahu seperti itu. Boneko calon pembuatan bukan selawat. Oi Habil walaupun ambil uang beredar di sana. Jadi ulang bang. Itu bahasa mudah. Di kaki-kakinya di buruan sebuah tanah. Di kubuannya buruan mencegah dan mati. Oh, kecil Habil. Apa dia kena di rumah? Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung ini? Itu tertera dalam Al-Quran. Sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku. Jangan menyesal. Pak, Bu. Menyesalnya Qabil semuanya ini. Menyesal saja tapi tidak bertaubat. Jadi kalau bertobat harus disertai dengan menyesal. Yuk, mana mau menyesal kadang dan disertai tobat. Qabil tidak disertai dengan tobat. Tidak. Ada terkejar. Kencet sekali. Habis. Ikut dapat pelajaran. Qabil sudah melakukan perbuatan dosa besar dan dosa besar itu harus bertaubat. Qabil tidak bertobat, hanya menyesal saja. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal, tapi hanya sekedar menyesal karena dengki dan iri kepada adiknya, penyesalan tanpa istighfar dan taubat. Apa sanksi Qabil? Bapak ayo, setiap terjadi pembunuhan di muka bumi kuat, dapat dosa jariah, tak pahala jariah, dosa jariah si Qabil. Baraka banyak dikumpulannya dosa sampai gini. Qabil. Karena Qabil orang pertama di muka bumi yang mencontohkan pembunuhan. Sehingga dia harus itu menanggung dosa sendiri dan juga dosa orang-orang yang melakukan dosa pembunuhan yang serupa. Akan meruginya itu. Dosa jariah. Hadis Bukhari, Muslim saja. Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Mas'ud, kata Rasulullah Nabi Muhammad, tidaklah suatu jiwa, tidaklah satu manusia dibunuh dengan semena-mena seperti Qabil dan Habil, seperti yang di sebelah petang, melainkan anak Adam pertama yang bernama Qabil menanggung dosanya, kata Rasulullah. Karena apa? Karena
zalim, yaitu pembunuhan. Cocok dengan sabda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, barang siapa, kata Rasulullah, man sanna fil islami sunnati hasanah, barang siapa yang mencontohkan dalam agama Islam itu hasanah, kebaikan, magian contoh yang baik-baik, yang elok-elok, maka ia mendapat pahala jariah. Dan pahala orang yang melakukannya. Jadi ada orang yang melakukan karena mencontoh kerajaan yang baik-baik, dia tahu dapat pahala. Contohnya ya Qabil tadi. Habil karena dia mencontohkan yang baik. Apa contoh yang baik ditinggalkan Habil? Nyoba kurban, dia terana domba biri-biri yang gemuk sehat besar. Kemudian ditiru, dicontoh oleh awak generasi setelahnya, maka Habil mendapat kiriman pahala. Itu kan pahala jariah. Sama jawab. Wah, kerajaan ada elok, ada yang mencontoh, ada yang meniru, dapat kiriman pahala. Dan sebaliknya. Itu yang sebaliknya. Barang siapa yang mencontohkan, man sanna fil Islam sunnati sayyi'ah. Sayyi'ah itu keburukan. Mendaelok, memburuk, menjelek-jelek. Maka ia menanggung dosa. Semuanya Qabil tadi. Dan dosa orang yang mengerjakannya setelahnya. Tahu kan? Tanpa berkurang sesuatu pun dari dosa-dosa mereka. Itu sanksinya untuk Qabil. Nah, Bapak Ibu, dalam Al-Quran Al-Karim dan disabdakan juga oleh Rasulullah SAW, bahasanya dunia kolah gaib, dunia nawak tempat kolah tuh, dan di antara tandu gaib yang tubuh kolah hampir lagi hari kiamat. Dan dari sekian banyak tanda-tanda ciri-ciri hari kiamat, salah satu tandanya adalah banyak terjadi pembunuhan, peperangan. Dan di mana mau perang hari ini? Petang di Sudan orang perang. Ada selesai di Palestina, ada di Timur di Sudan dan bumi lainnya. Sekali lagi, serupa yang mula-mula tausiah tadi, beremeh mana darah, perkara darah, pertumpahan darah, pembunuhan, beremeh saya rasulnya. Bantu orang Nabi ayat sih. Dulu kecil-kecil wah heran kalau terjadi pembunuhan itu di mana orang membunuh? Kamu lihat dulu. Kini kayak seperti biasa. Saking banyaknya. Lima bunuh. Jadi itu tanda ciri-ciri hari kiamat. Sanksinya, mari kita simak apa itu. Setengah apa itu? Apa silau? Ada ya? Surah ke-7 balik, surah Al-Isra. Allah memperingatkan, Allah mewanti-wanti. Kata Allah, surah Al-Isra, surah ke-7 balik, ayat 33. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Wala taqtulun nafsa, dan jangan, kata Allah,
nafsa, kamu membunuh manusia, nafsa seseorang, jiwa, jangan itu. Allati haramallah, itu diharamkan oleh Allah. Kalau Allah haram di akhirat itu pasti masuk neraka. Ma ayatnya baca lagi. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Wa may yaqtul, barang siapa yang membunuh mu'minan, seorang yang beriman, muta'ammidan, dengan sengaja. Sanksinya mari kita lihat lagi. Fajazauhu, satu, jahannam. Hukuman sanksi akibat balasannya yang pertama jahannam. Kata siapa? Kata Allah. Surah itu An-Nisa ayat 93. Yang kedua, khalidina fiha. Apa artinya? Kekal. Khalidina fiha, kekal dia di dalamnya. Kan bahaya. Saudara masuk neraka jahanam, kekal di dalamnya. Tentu pengecualiannya bagi mereka yang bertaubat. Tobat. Lihat karena ada Bapak Ibu kisah 99 orang yang dibunuh oleh seseorang, dibunuh oleh cewek sampai sarah. Kemudian dia bertaubat. Dia bertobat. Wa ghadiballah, yang ketiga, ghadab, murka, marah. Ia si pembunuh tadi dimarahi oleh Allah. Satu tadi, jahan. Yang kedua, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Yang ketiga, sanksinya hukumannya wa ghadiballah, dimarahi oleh Allah, dimurkai oleh Allah, berang bana. Wa la'anahu, dilaknat oleh Allah. Kalau Allah melaknat, mengutuk, berarti pembunuhan itu benar-benar dosa yang paling besar. Wa'adda lahu azaban azima, dan di dalam neraka ia menerima azaban azima, azab yang besar. 5 epenya. Siapa saja yang membunuh dengan sengaja seorang mukmin, 5, 1 jahanam, 2 kekal di dalamnya, 3 dimarahi, dimurkai Allah, nak sampai Allah melaknatnya, dan kelima azaban azima, azab yang besar, yang berat. Surah dari surah An-Nisa ayat 93. Kalau cakap surah 7 balik ayat 33. Jadi intinya Pak, semua ada aturannya dalam Al-Quran. Intinya dalam syariat agama waktu tidak ada dan tidak ada aturannya. Kalau melanggar, sanksinya, hukumannya, akibatnya. Syamil, Al-Quran itu syamil, mencakup semua hal. Makanya tadi basyira wa nadhira, agar kabar gembira, agar kabar beri. Ingat karena umatmu yang Muhammad, kalau ada yang membunuh, kau sanksinya, kau akibatnya. Jadi Bapak Ibu, akibat negatif membunuh, 1 bagi pelaku. Bagi pelakunya di dunia lah pasti ditangkap, masuk kandang si tumbin itu, tumbin.
Kalau di dunia separuh pasti dikajar, ditangguh, dipinjam, penjara dan sekian hukumannya di dunia dan di akhirat yang tadi pasti masuk neraka jahanam. Tapi akibat bagi pembunuh lain pasti jiwanya resah geri. Saya Kabil tadi kan bingung gitu. Mana dari kerajuan yang kau sini? Kau Habil yang meninggal, bingung, resah, gelisah, dan tentu dari kerajuan. Makanya Allah kirim burung kan? Orang yang membunuh itu pasti dihantui jiwanya gelisah, camik, takut, dihantui perasaan bersalah, ya. Tapi keluarga pasti punya dendam kan? Nah, akibat masyarakat tak nyaman kalau ada orang terjadi pembunuhan. Masyarakat sekitar tentu tak nyaman, tak tenang. Betul tidak? Itu akibat-akibatnya. Pak, Bu, bagaimana kalau bunuh diri? Laco, raseli, lo terdengar lewat ini di media massa, di televisi, di bahkan di negara waktu orang bunuh lah dulu. Alhamdulillah. Tadi pembunuhan, kini bahkan kalau bunuh diri ada dalam Al-Quran? Ada. Jadi yang mau ceramah di suatu tampek itu silang. Ustaz katanya, tuanku katanya. Tanya tanya. Di kampung aku ada orang berkujui. Apa berkujui itu? Pak itu kan? Itu divisi. Jadi jemaah di situ orang bertahu diri. Oh, berkujui. Namanya divisi apa? Ada tanya Pak itu kan? Di kampung aku ada orang berkujui, gantung diri, bunuh diri. Tapi tunggu kecil, orang yang bunuh diri itu lama umrah, lah pulang umrah sekian tahun yang lalu. Baca jawabannya tunggu kecil tunggu. Ada dalam Al-Quran. Ada dalam hadis lain gitu. Mau tahu Bapak Ibu jawabannya? Surahnya surah An-Nisa. Surah An-Nisa surah keempat dalam Al-Quran. Bunyinya, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Wala, dan jangan, kata Allah, ijab, taqtulu anfusakum, kamu membunuh dirimu. Kan ada apa? Innallah, sesungguhnya Allah kana bikum rahimah, penyayang kepadamu. Jadi ijab putus asa dari rahmat Allah. Orang bunuh diri itu menyebabkan putus asa dari rahmat Allah. Yang kedua, buruk sangka kepada Allah. Disangkanya Allah tidak sayang kenyolai. Dan babayo mana Pak Bu? Putri tarupi putri cito Yo bapak mulai mana betul? Bapak nyambut itu. Pacaran. Putus cinta. Kenapa dia HP itu? Bapak mulai pacaran. Betul. Di bayi itu bukan ini dia laki-laki kok.
pandian. Tidak, itu aku baca itu pandian. Bantu surat polisi. Ini tulis ini bawah. Kan putus asa dari rahmat Allah, buruk sangka kepada apa pertanyaan cukup nyola umrah tunggu Ustaz. Ada kisahnya, ada mana ada cukup? Kecil Nabi dahulu ada seseorang pejuang mana ya? Berperang di jalan Allah. Kalau orang dulu kecil Nabi, orang dulu kan berperang pakai pedang, betul tidak? Pakai tombak, pakai panah, model itu pasti di tubuhnya banyak luko berdarah. Ada nang tangga tangannya lapi barunya jadi ngonya putri kan begitu. Kecil Rasulullah dalam hadis kok seseorang pria yang terluka parah padahal dia jihad fisabilillah berperang di jalan Allah. Masa maunya tadi umrah Ustaz, bunuh diri Ustaz. Itu sama sih. Ikut jihad fisabilillah. Tidak tahan yang manahan sakit dek luko-luko di sepuluh pada basandaan di sebuah batu. Ano ko macam pada? Ano ko mengaku? Dia tak dibagi Isra. Atau dalam hadis lain di mangkuannya dia tak ada padang guna tombak, mangkuannya paling mati. Padahal dia jihad fisabilillah. Kata Rasulullah dia di neraka. Walaupun tadinya dia jihad dia di neraka, walaupun tadinya dia umrah. Yang dicari akhir kematian yang dicari. Makanya doa kita, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'. 3 kali Nabi mengaji, dia di neraka. Kata Allah kepada orang yang bunuh diri itu, hambaku itu telah mendahuluiku mencabut nyawanya. Makanya Allah murka, marah kepadanya. Allah haramkan surga bagi yang bunuh diri. Allah haramkan surga. Allah tidak mencari umrahnya, jihadnya sebelum itu. Akhirnya tadi bahan. Amare tak sanksinya. Siksaan di neraka bagi pelaku bunuh diri. Barang siapa yang membunuh dirinya Surah An-Nisa ayat 93. Surah yang datang tadi Al-Isra 33. Kalau yang selantak An-Nisa 93. Mari kita cari Bapak Ibu. Hadis Bukhari, Muslim, An-Nasai, Tirmizi, dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, sanksi bagi pelaku bunuh diri. Barang siapa, kata Rasulullah, yang membunuh dirinya dengan pedang atau pisau atau benda tajam lainnya, besi dan selainnya, maka benda tajam yang ada di tangannya untuk membunuh dirinya itu besok di neraka ia sendiri yang menusukkan ke dirinya berulang-ulang. Itu hukumannya. Johan yang bunuh diri, isu di neraka siksaannya jadi turun balik. Tapi di dunia kan sekalinya. Kalau di neraka tidak berhenti berulang-ulang terus-menerus, itu menteri dulu. Itu suatu
Barang siapa yang bunuh diri dengan gantung diri, isu di akhirat seperti itu pula. Berulang dia gantung diri, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Barang siapa yang bunuh diri dengan minum racun, isu di neraka minum racun, mati, minum racun, mati, minum mati itu. Terus menerus. Tidak berhenti. Maka siksaannya sangat berat. Mari kita tutup Bapak Ibu. La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu zanna billah. Kau penutup kajian tentang pembunuhan dan bunuh diri. Janganlah la yamutunna ahadukum, janganlah seseorang di antara kamu tamutunna, mati, meninggal, melainkan illa wa huwa yuhsin, melainkan dalam keadaan berbaik sangka, zanna billah, kepada Allah. Dalam surah Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, kepada manusia, anu dari Tuhan, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, ala anfusihim, terhadap dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi penyebabnya putus asa dan buruk sangka kepada Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni dosamu. Allah Maha Pengampun. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 53. Kita tutup pas. Aduh itu. Kita tutup dengan perkataan seorang sahabat Rasulullah, acak anak ketuanya Pak Ibu, ke penutup kajian. Sahabat Rasulullah SAW, beliau bernama Huzaifah Al-Yamani. Ke penutup kajian Pak, beliau bernama Huzaifah Al-Yamani, sahabat Rasulullah SAW. Kata beliau, kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu kecil beliau, sahabat-sahabat, kawan-kawan saya bertanya kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW anil khair, tentang kebaikan-kebaikan, tentang amal-amal saleh, tentang perbuatan-perbuatan yang memasukkan awak ke surga. Sedangkan saya, kata Huzaifah Al-Yamani, bertanya sebaliknya kepada Rasulullah. Apa yang beliau tanyakan? Wa kuntu as'aluhu anisyarri. Saya bertanya kepada Rasulullah tentang perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang tidak baik, yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Perbuatan
supaya saya bisa menghindarinya, supaya saya tidak terjerumus melakukannya. Agar jangan kata-kata. Jadi awak mengetahui keburukan, mengetahui yang tidak elok, bukan untuk mengarah Tuhan, tapi untuk supaya tidak terjerumus dan bisa menghindar, tidak mengerjakannya. Itu penutup kajian Pak. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang bertanya, dipersilakan. Silakan ada. Tentang anak orang tuanya mati bunuh diri. Anak ini beramal saleh. Dia melaksanakan haji, dihadiahkan kepada almarhum. Dia berzakat, dihadiahkan kepada almarhum, dan berkorban dihadiahkan kepada almarhum yang meninggal bunuh diri. Bagaimanakah amalannya, Ustaz? Baik tanya Mak. Oh mari tanya. Seseorang bunuh diri, taruhlah ayahnya, anaknya, usialah orang dekat keluarganya. Sementara ada anaknya atau saudaranya yang berkorban untuknya, itu soleh dah. Arti namanya bersedekah segala macam nah. Menyumbang kudu saji ke rumah tahfiz. Aku arti nama yang bunuh diri tadi. Pak, Bu. Amal jariah terputus meninggal anak Adam itu untuk sampai di alam kuburnya. Tahu mengalir paro sama jawab mohon ampun Pak. Ya ampuni orang tuamu di alam kubur sampai di dalam kubur itu supaya diringankan azab kubur. Indah sampai ke akhirat, ke neraka. Jadi amalan-amalan yang dihadiahkan disedekahkan tadi dari orang yang tinggal yang soleh meringankan azab di kubur, bukan di neraka. Kalau di neraka jelas ayatnya yang tadi Al-Isra, Al-Nisa, apa tadi? Al-Maidah. Jadi meringankan azab di kubur, karena di dalam kubur ada siksa kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Apa nikmat kubur? Kalau mendoakan sami orang kayak Pak istighfar, dapat nikmat kubur di mana tuh? Naik derajatnya. Diampuni dosanya. Diringankan siksa kubur. Kalau baca Quran kayak ada. Termasuk baca Quran. Sabuk kalau di neraka lah selesai hisab, lah selesai perhitungan di padang mahsyar. Enggak ada penambahan amal lagi. Hisab itu artinya yaumul hisab. Dihitung lagi itu enggak ada penambahan amal lagi. Kalau penambahan dosa ada penambahan amal. Baik masuk surga ada penambahan lagi, baik masuk neraka ada penambahan. Yang ada itu di dalam kubur, dihisab, dihitung lah selesai seluruhnya. Nah, cerita lah. Karena aku ke seluruh. Itu mungkin ada. Ya silakan berbuat baik di dunia boleh, berbuat baik setelah beliau meninggal boleh. Namanya orang anak ditinggal anak yang soleh boleh, supaya diringankan azab kubur, tapi tidak di neraka, karena di neraka sudah dihisab di padang mahsyar, lah dihitung, lah ditimbang, lah teliti, dan beresok dah ada cerita tambah penambahan. Nah, kita akhiri. Tapi apakah disebut kematian orang yang bunuh diri itu sebagai takdirnya? Oh, enggak, karena dia sudah putus asa dari rahmat Allah. Karena ia berburuk sangka kepada Allah, dan kata Allah dia telah mendahului takdirnya. Kan kita itu bukan takdir lain.
Dia telah mendahuluiku untuk mencabut nyawanya. Dia sendiri yang mendahului. Pas? Pas. Itu akhiri lahnya. Pas dengan nama. Nah, kita akhiri dengan doa mudah-mudahan Bapak Ibu Uni Ete yang hadir pada kini sehat selalu. Allah mudahkan urusannya. Baik yang di limo suku, amin. Baik yang di tanah koto, amin. Baik yang di Galuang, baik yang di Kapal Koto, baik yang di limo kampung sehat mudah urusan, amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang boleh saya sampaikan dapat terlaksana juga dari yang berubah dan akhirat kami. Terima kasih kepada Ustaz dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang di Galuang, ada yang dari Galuang? Bapak Ibu, ambo mengaji malam minggu di Galuang.